Sape inilah alat musik pertama, alat petik orang Dayak di seluruh penjuru Borneo. Seluruh orang Dayak memiliki sape, cuma berbeda nama, berbeda pola, berbeda guna. Kalau mau tahu sape ini, sebelum perang suku sudah ada. Sebelum orang-orang itu beradaptasi dengan peradaban, sape sudah ada. Ada yang hanya beberapa masalah susah diketahui, susah diteliti para ilmuwan, para ahli orang-orang Dayak itu sendiri mengenai alat musiknya sendiri. Saya rasa orang yang bukan Dayak tidak mengetahui, tidak bisa meneliti barang ini. Mengapa? Lain daerah, lain budaya, lain bahasa, lain sebut. Kalau yang 3 tali itu sudah tahu. Kalau yang 2 tali itu canang dulang. Kalau yang 4 tali baru sape. Kalau 5-6 tali sudah perubahan dan perkembangan. Pada mulanya dari suku Kayan, terutama Kayan Kenyah, ini adalah yang disebut dengan kayu adau. Kayu adau itu tersendiri akhir-akhir ini udah mulai langka dan susah dicari, sedangkan animo daripada masyarakat, terutama anak-anak muda, khususnya anak-anak daripada daerah, itu ingin melestarikan, ingin membunyikan daripada alat musik sape ini, sehingga berkembanglah dengan kita menggunakan kayu jelutung, kayu madang, kemudian pernah juga kita coba dengan kayu durian. Sangat-sangat menentukan daripada bunyi khas daripada sape itu sendiri adalah alat penerima dari suara ataupun getaran daripada senar itu sendiri. Kedua adalah jenis kayu dan alat-alat lukis yang biasa digunakan dan alat-alat pemahat itu masing-masing daerah itu berbeda, dan ukirannya juga sesuai dengan suku dan asalnya juga berbeda. Dan umumnya yang biasa digunakan untuk pada ukiran sape ini adalah kucuk rebung dan kucuk pakis. Sape ini mengapa bunyinya gini? Itu adalah hiringan tarian penutup pengayau. Kalau diterjemah dengan bahasa Iban, badu kita ngayau. Itu diambil dari bahasa orang Penadai. Sebelum zaman ngayau, alat petik ini sudah ada. Nah, kalau sape ini 3 bagian. Ada juga yang untuk ngusir hantu. Nah, kalau kami itu ada juga yang memang untuk musik kematian, musik itu muas. Nah, lalu bentuk penyambutan, tapi bukan hiburan sembarang hiburan. Mungkin penyambutan zaman dulu bukan hiburan, tetapi karena ritual. Sape itu adalah satu alat musik tradisional ya. Sape itu alat musik tradisional khas Dayak ya, Dayak di Kalimantan, yang memiliki 2 string, 3 string, 4 string. Itu yang tradisional. Kalau yang berkembang sekarang di anak-anak muda itu ada sape modern atau sape contemporary, itu 6 string, 7 string, 8 string, bahkan ada yang sampai 12. Jadi sape itu alat musik tradisional yang sangat terkenal di kalangan anak-anak muda di Kalimantan. Saya seperti itu. Kalau asal muasal sape itu sebenarnya itu cukup rumit ya didebatkan. Ada juga yang mengklaim itu Kenyah, ada juga yang mengklaim itu Kayan, ada juga yang mengklaim itu lain. Menurut informasi yang saya dengar itu asal muasalnya itu dari daerah Kaltim, orang Hulu ya. Mereka disebut orang Hulu, orang Kenyah, orang Kayan, orang daerah Hulu itu disebut orang Hulu ya, Hulu sungai.
Nah, itulah sape. Inilah model-model pelenin-pelenin yang terbuat jadi simbol-simbol itu tetap simbol alam. Nah, kalau suara sape ini menggambarkan alam itu sah-sah saja. Karena orang-orang Dayak ini tinggal di alam bebas. Nah, jadi sejarah sape ya, sejarah sape ini kalau menurut saya, penelitian saya pribadi, ternyata sape inilah musik orang Dayak pertama, alat metiknya. Tradisional itu sebenarnya itu dalam sapenya itu ada settingan sendiri. Pertama itu di bagian atas dan di bagian bawah nih. Saya pernah ketemu satu sape yang betul-betul lama, old ya, tua gitu. Jadi sape yang tua itu di atasnya tinggi, di bawahnya rendah seperti ini. Nah, kenapa demikian? Karena mereka tuh main pakai jempol. Nah, jempol. Jadi dia membutuhkan string yang rendah di sini agar mudah dipetik. Nah, kalau pakem sape itu sebenarnya itu ada banyak ya. Dia ada, kalau di kanan ya, dia ada up sama down. Nah, dia ini down, yang ini up. Kalau di tangan kiri ada 4 jari yang bisa kita pakai. Jari yang paling utama itu adalah jari telunjuk. Sedangkan 3 jari ini biasanya dia sebagai banyak memainkan namanya itu ornamentasi. Jadi jari telunjuk ini dia lebih dominan ya. Dia sebagai satu fondasi ya. Saya bilang itu fondasi ya. Sedangkan jari yang lain ini dia memainkan namanya itu ornamentasi atau teknik atau ciri khas dari sape tersebut. Intinya saya ingin membuat sebagai pekerjaan sape ini adalah ingin mempertahankan daripada seni budaya alat musik sape, alat musik tradisional Dayak, kemudian yang pada saat-saat ini saingan-saingan daripada alat-alat musik dari luar itu sangat-sangat berpengaruh sekali kepada alat tradisional, khususnya alat musik sape. Oleh karena itu saya berkeinginan sekali untuk mempertahankan alat seni budaya adalah alat seni petik, namanya alat sape. Kalau di Pontianak sih namanya komunitas sape Kalbar. Ya. Untuk khusus sape sih bagian wilayah Kalbar diharapkan semuanya bisa bekerja sama dan bisa membangun relasi antara satu sama lain dari berbagai daerah. Sebenarnya sape ini bisa dibilang gema dari rimba dan gema dari penompa dari Tuhan. Jadi sape ini juga dalam permainannya juga mempresentasikan alam ya. Nah, seperti alam yang yang hijau, air terjun yang bercek seperti itu, atau suara air ya, suara air seperti itu. Jadi sape sekarang ini saya juga ikut perkembangan anak muda. Jadi anak muda sekarang ini mulai kreatif ya. Mereka nih udah mengembangkan. Seperti ada 6 string, ada 7 string, ada 8 string, bahkan sampai ada 12. Jadi agar sape ini berkembang, kita harus mengembangkan varian-varian dari sape ini tanpa menghilangkan bunyi dia nih, karakter dari sape ya. Nah, jadi agar dia bisa berkembang ya sape ini harus kita bisa menyesuaikan dengan musik sekarang, dan musik sekarang juga bisa menyesuaikan dengan sape ini.